Hai pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Dan seperti biasa, saya masih akan merekomendasikan Anda menu-menu pilihan untuk mencari makanan maupun minuman favorit untuk Anda. Pemirsa, bagi Anda pecinta anjing, mungkin Anda bisa mencoba sensasi berbeda nongkrong di kafe bersama anjing ras Corgi. Nah, konsep unik ini ditawarkan salah satu kafe di kota Tangerang, Banten. Sekadar nongkrong di kafe menjadi kegiatan yang sudah biasa dilakukan. Namun bagaimana dengan nongkrong di kafe bersama anjing ras Corgi? Nah, di Indonesia, kafe berkonsep demikian hanya ada di kota Tangerang, Banten. Di kafe ini, pengunjung dapat bermain, berfoto, hingga memberi dog treats atau cemilan khusus anjing. Namun pengunjung diimbau tidak melempar makanan ya. Ini untuk mencegah anjing berebut makanan. Salah satu pengunjung, Ali, mengaku senang datang ke kafe ini. Alasannya, Ali tinggal di apartemen dan dilarang memiliki hewan peliharaan. Ya, kebenaran saya lagi ada waktu santai. Saya mau nikmatin kopi sambil main-main anjing. Kebetulan saya suka anjing, kemudian tinggalnya di apartemen, jadi saya nggak bisa piara anjing. Nah, kalau saya mau main anjing, saya datang ke kafe ini. Dan di kafe ini banyak anjing-anjing yang lucu-lucu, sambil ngopi lah. Di kafe ini terdapat 14 ekor Corgi dari dua jenis berbeda, yakni Welsh Corgi dan Cardigan Corgi. Bentuknya yang lucu dan berkaki pendek menjadikan Corgi anjing populer dan digemari. Corgi di sini pun dirawat sejak kecil oleh pemilik kafe, Gian Saputra. Pertama tuh aku sebenarnya cuman pelihara sendiri. Jadi aku tuh satu keluarga seneng dan sayang sama anjing gitu. Nah, waktu itu aku pertama piaranya Corgi. Jadi aku piara dari sepasang, terus beranak, akhirnya jadi banyak. Terus teman-teman suka main ke rumah, terus mereka juga suka main sama Corgi gitu kan. Makin lama makin banyak, terus aku berpikir, kenapa nggak bikin kafe aja biar orang-orang lain juga bisa main sama Corgi gitu. Karena kan nggak semua bisa punya Corgi gitu. Itu sih konsep awalnya sih. Untuk menjaga kesehatan anjing, Gian rutin melakukan grooming atau perawatan. Pengunjung juga dilarang membawa hewan peliharaan sendiri untuk mencegah tertularnya kutu atau penyakit lain. Selain Corgi, terdapat beberapa jenis anjing berukuran mini lainnya, mulai dari Poodle, Shih Tzu, hingga French Bulldog. Awalnya tuh kan aku Corgi doang, jadi karena banyak demand, banyak permintaan juga, jadi sekarang tuh aku ada 3 lantai dan jadi ada 3 jenis anjing. Tapi ini khusus untuk di weekend ya, jadi Poodle dan Shih Tzu itu ada di lantai 1. Jadi di lantai 1 tuh teman-teman bisa main sama anak-anak bulu, jadi yang kecil-kecil, Poodle, Shih Tzu gitu. Nah, di lantai 2-nya ini main sama Corgi. Dan di lantai 3-nya itu main sama Frenchie atau French Bulldog. Aku juga ada di lantai 3 gitu. Bagi Anda yang ingin berkunjung, kafe Mama Corgi buka setiap Selasa hingga Minggu. Namun, Anda akan dikenakan tarif masuk kafe mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000. Sebastian Dimas, Seto Pratomo, CPM TV. Jika tadi nongkrong di kafe ditemani anjing ras Corgi, kali ini pemirsa ada ngopi ditemani dengan hewan peliharaan yang paling banyak disukai orang, yaitu kucing. Nah, kafe ini mengusung konsep ngopi bareng ditemani dengan kucing. Ingin santai bersama keluarga dan teman-teman ditemani kucing-kucing lucu? Salah satu kafe sekaligus kantor yang berada di kawasan Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan
Kali Coffees menawarkan pengalaman seru dengan menghadirkan kucing lucu untuk menemani ngopi para pelanggan. Foto-foto kucing mereka pun ada di galeri Instagramnya. Terdapat 14 jenis kucing dari berbagai ras di kafe ini, seperti Maine Coon, Persia, hingga kucing domestik. Uniknya, seluruh kucing yang ada di kafe ini merupakan hasil penyelamatan, seperti ditemukan di jalan. Ada pula kucing yang didapat dari hasil hibah para pengunjung. Sebelum bebas bermain di kafe, kucing-kucing ini dibersihkan dan dirawat. Pelanggan yang ingin bermain dengan kucing tidak dipungut biaya khusus, hanya diharuskan memesan makanan atau minuman saja. Selama pandemi, kafe ini juga menerapkan protokol kesehatan ketat, wajib memakai masker hingga menjaga jarak. Keunggulan dari kafe ini sih kebanyakan karena yang pertama ada kucingnya, bisa nemenin di saat lagi kerja, di saat lagi bete di rumah, mereka pada senang main kucing di sini gitu. Dan untuk kucing-kucingnya juga semua sih ramah-ramah, baik-baik gitu. Hasil rescue-nya tuh kadang ada customer yang mungkin dia melihara kucing itu hampir 40 ekor gitu, dan dia kasih beberapa untuk kita, dan ada sebagian yang kita adopt dari jalanan juga gitu. Suka kucing, tapi emang maksudnya suka kucing gitu. Dan emang di sini kucingnya bersih-bersih. Jadi kita juga maksudnya aman kan, apalagi sekarang lagi situasi kayak gini gitu kan. Jadi kita lebih enak di sini gitu kan, buat santai-santai kayak gitu. Ya karena lagi situasi kayak gini kan, kita sih maksudnya ke tempat kayak gini kita aman ya, maksudnya kita nyaman gitu kan. Kan kalau misalkan di kafe lain kadang-kadang yang rame gitu kan, kita juga was-was gitu kan, karena sekarang lagi kayak gini kita lebih nyaman di sini sih sebenarnya gitu. Jadi yang pertama di Kota Manado, pemirsa, seorang pria bernama Ferry Pantau ini membuka peluang baru dan menghasilkan omset jutaan rupiah dari pembuatan bisnis kue ulang tahun mini yang bertekstur lembut. Mini chiffon cake, kue mini dengan tekstur yang lembut, menjadi primadona kuliner baru di Kota Manado. Ferry Pantau, pembuat kue mini chiffon tersebut, mengaku bisa meraup belasan juta rupiah dari pembuatan kue mini ini.
Cara pembuatannya pun cukup sulit karena untuk membuat kue mini ini dengan tekstur yang lembut membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ferry mengatakan kue mini yang dipelajarinya secara otodidak tersebut diproduksi sesuai pesanan dari konsumennya. Dan yang paling banyak adalah kue untuk perayaan ulang tahun. Tapi kurang di varian rasa aja. Jadi rasa lotus itu kayak biskuit, pakai krim biskuit juga. Baru kalau keju pakai krim keju, toppingan keju, yang coklat pakai coklat, ada juga yang pakai silver queen, sama yang mocha. Mocha itu campurannya meses sama keju. Tergantung sih request dari orang-orang. Untuk harganya, Permisa Kawanua dapat memesan paket 3 jenis mini chiffon cake seharga Rp100.000, 4 jenis mini chiffon cake seharga Rp130.000. Nah, dengan harga tersebut, Ferry bersama istrinya berhasil meraup belasan juta rupiah setiap bulannya. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Para pelaku UMKM kue kering musiman ini paling banyak ditemukan di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Salah satunya ini Pusaka Kuitang yang berdiri sejak 1975. Nah, dari sebelum Ramadan saja pesanan sudah banyak dan kebanyakan datang dari luar Jabodetabek seperti Batam dan juga Jambi. Ini dia, rumah produksi kue kering Pusaka Kuitang yang berada di Jalan Inspeksi Kali Ciliwung, Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pemiliknya Hasanuddin, generasi kedua dari sang ayah Mansur. Dahulu Mansur seorang koki pastry atau juru masak kue di toko kue yang dimiliki keluarga Tionghoa di Jakarta. Pengalaman bekerja di toko kue inilah yang diturunkan kepada Hasanuddin. Kue kering Pusaka Kuitang berdiri sejak 1975. Setelah sang ayah wafat, Hasanuddin meneruskan usaha keluarga pada 1996. Rumah miliknya pun ia sulap menjadi tempat membuat kue kering. Usaha ini dijalani sama orang tua. Orang tua meninggal, dilanjutin sama saya tahun 1996. 75. Ya, resep kue kacang, kue nastar, kue lidah, kue keju, sama kue putri salju. Ya karena sayang aja kalau sampai putus ya harus dilanjutin. 2 cuma. Iya. Dahulu Hasanuddin mampu membuat 20 macam kue kering. Namun kini karena keterbatasan tempat, ia hanya membuat 5 jenis kue kering, yaitu kue kacang, lidah kucing, nastar, putri salju, dan kastengel. Dibantu 25 karyawannya dalam satu hari, Hasanuddin mampu membuat 20 kaleng kue kering dengan berat 8 kg per kaleng. Kue kering lantas dijual kepada distributor di Jambi hingga Batam. Harga kue kering dijual bervariasi. Kue kacang dan lidah kucing Rp480.000 dan kue salju, nastar, dan kastengel Rp600.000 per kaleng. Tentu saja untuk mempertahankan pelanggan, Hasanuddin selalu menjaga kualitas bahan baku. Ya, rasa nggak dirubah-rubah, harus tetap itu juga, nggak diturunin, tetap aja gitu. Pakai merek yang sama? Iya, cuma kita harga kita naikin. Yang paling mahal yang mentega, telur, sama gula. Kue kering Pusaka Kuitang mulai produksi sejak Maret 2021 dan berhenti produksi H-4 jelang Idul Fitri. Hasanuddin memanfaatkan momen berkah bulan suci Ramadan untuk meraup rezeki. Namun tahun ini jumlah pesanan dari pelanggan jauh menurun. Hal ini pula yang terjadi saat Ramadan tahun lalu, ketika awal corona merebak. Usaha kue kering Pusaka Kuitang tak ada pembeli sama sekali. Padahal sebelum pandemi, dalam kurun waktu 3 bulan saja, Hasanuddin mampu menjual hingga 1.500 kaleng kue kering dengan keuntungan bersih Rp50 juta. Jambi. Biasanya beli berapa banyak Pak? Itu 350 kaleng sampai 500 dari Maret. Dari 3,5 turun 150. Iya, sebulan setengah lah karena toko-toko nggak boleh buka. Jadi nggak bisa jualan dia.
Di sini juga jadi mandek. Hasanuddin berharap bulan Ramadan tahun ini mampu memberikan limpahan rezeki, sambil berharap pandemi COVID-19 segera berlalu. Yuli Horisman, Ori Salvian, CPM TV. Pemirsa, tahu nggak sih ternyata di kota Tangerang Selatan, Banten itu terdapat pabrik tahu tertua bernama Napotet. Jika Anda datang ke sana, Anda bisa melihat pembuatan tahu legendaris sambil berwisata kuliner. Karena di sana dijual berbagai olahan produk tahu. Pabrik tahu kini bisa menjadi tempat wisata edukasi. Inilah konsep yang diusung pabrik tahu legendaris di kota Tangerang Selatan, Banten. Napotet hadir sejak 1965. Napotet diambil dari nama sang pendiri. Walau letaknya tersembunyi di dalam kawasan perumahan, namun jangan salah, pengunjung tak pernah sepi. Di tempat ini Anda bisa melihat proses pembuatan tahu tertua di Tangerang Selatan. Sejak pagi, para pekerjanya sibuk di pabrik yang berada dalam satu kawasan dengan tempat makan. Pembuatan tahu Napotet dimulai dengan menggiling kacang kedelai yang sebelumnya sudah direndam. Setelah digiling, dimasak sampai mendidih, lalu disaring untuk memisahkan air dengan ampas. Lalu, air kedelai difermentasi menjadi tahu, dicetak, dan kembali direbus. Per hari, sang pemilik menghabiskan 100 hingga 150 kg kacang kedelai yang menghasilkan sekitar 3.000 buah tahu, ukuran 5 x 5 cm. Pabrik tahu Napotet yang menjadi usaha keluarga, kini diteruskan generasi ketiga, Santo Halim. Resep turun-temurun masih ia pertahankan sehingga menghasilkan tahu yang padat. Saya pertahankan dari dulu adalah pertama kita kebersihan ruang produksi. Kedua kita memang dicetaknya tahu itu lebih padat sehingga air kedelainya tuh yang mempengaruhinya agak lebih tiris karena air kedelai yang menyebabkan tahu menjadi asam dan mudah bau. Terus kita juga masih menggunakan warna kuningnya dari kunyit. Tentu, konsep wisata kuliner sambil edukasi menarik minat masyarakat dari berbagai daerah untuk datang. Di sini, Anda bisa membeli tahu putih dan kuning seharga Rp12.000 isi 5 buah. Hingga mencoba beragam olahan tahu seperti tahu isi dan tahu aci. Ini untuk yang kedua kali, kenapa balik lagi ya? Pertama tempatnya, terus makanannya juga sih, dia tahunya kayak makanannya tuh tahunya tuh dia lembut, enak gitu maksudnya. Dan masih terjangkau juga. Yang pasti utama adalah tempatnya. Favorit tahu yang varian apa, Bu? Aku kemarin cobain tahu isi. Itu enak. Ini kebetulan ada pabriknya sendiri ya, Mbak, di sini. Terus enak sih. Tahu acinya rekomen banget buat teman-teman semuanya di sini. Dia lebih kenyal, lebih enak, teksturnya juga pokoknya lebih padat. Nggak bau asap, enak pokoknya. Jika Anda berniat datang ke pabrik tahu Napotet, buka setiap Selasa hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 16 waktu Indonesia Barat.
Namun, jika ingin melihat proses produksi tahu legendaris ini, sebaiknya Anda datang sejak pagi. Yuli Horisman, Sabdo Aji, JPM TV. Seorang ibu rumah tangga di Magetan, Jawa Timur mencoba membuat camilan baru dari ubi ungu. Nah, ternyata rasanya yang alami membuat camilan ini disukai para pembeli, terutama anak-anak. Berawal dari rasa ingin memberi tampilan yang berbeda, Yuli Rohayati, warga Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan ini memulai usaha membuat camilan stik dari ubi ungu. Menurut Yuli, awalnya ia hanya ingin menyajikan camilan stik dengan rasa dan warna yang berbeda. Karena biasanya stik identik dengan rasa bawang ataupun keju. Apalagi selama ini ubi ungu biasanya diolah untuk dijadikan keripik. Ternyata rasanya yang alami banyak pembeli yang suka, terutama anak-anak dan remaja. Pengen tampil beda aja, pengen yang lain, produksi yang lain. Biasanya kan stik bawang, stik keju, itu pengen stik ubi ungu aja. Beda rasanya, Mbak? Iya, beda. Lebih gimana, alami gitu. Banyak suka, anak-anak terutama suka, terus remaja-remaja juga suka. Untuk setiap 1 kg stik ubi ungu dijual dengan harga Rp40.000. Sedangkan 1/4 kg dan 1 ons stik ubi ungu dijual dengan harga Rp10.000 dan Rp4.500. Sementara penjualannya masih dilakukan secara online ke warung tetangga dan teman-temannya yang memesan. Walaupun tidak setiap hari produksi, akan tetapi olahan camilan yang ia tekuni ini mampu mendatangkan rupiah yang bisa membantu perekonomian keluarga di tengah pandemi COVID-19 ini. M. Ramzi, JTV Magetan, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah destinasi wisata kuliner baru bisa Anda temukan jika berkunjung ke Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Namanya Rumah Coklat. Di sini Anda bisa mencicipi coklat panas sambil melihat panorama alam lereng Gunung Wilis. Menyenangkan rasanya bukan? Di waktu senggang, Anda bisa menikmati coklat panas sambil duduk santai memandang panorama alam yang masih asri. Keinginan Anda bisa terwujud di Rumah Coklat. Lokasi wisata kuliner baru ini berada di Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Destinasi wisata satu ini dirintis warga setempat sejak setahun lalu. Dari tempat inilah beragam olahan berbahan kakao diproduksi. Dengan Bapak Kepala Desa dan tokoh masyarakat untuk mendirikan Rumah Coklat ini untuk pengolahan kakao atau coklat. Yang diolah di sini adalah dari kakao fermentasi menjadi beberapa varian coklat. Jadi mulai permen coklat, coklat batangan, kakao bubuk atau bubuk 3-in-1, lemak coklat, dan sebagainya. Tak hanya memproduksi beragam olahan coklat, pengunjung bisa menikmati produknya langsung di lokasi pembuatan, sambil bersantai menikmati alam yang masih asri. Mantap, produksi dari Madiun Coklat. Coklatnya terasa banget nih. Atau mungkin juga karena kondisi di sini dingin, jadi mendukung makan coklat. Nah, Rumah Coklat ini merupakan salah satu badan usaha milik desa BUMDes Bodak. BUMDes ini dirintis salah satunya untuk membantu petani kakao yang kesulitan menjual hasil panennya. BUMDes ini menjadi penyerap hasil panen petani dengan harga Rp30.000 per kilogram.
Sementara, 6 karyawan yang bekerja di sini juga diserap dari warga setempat. Alhamdulillah dengan adanya ini bisa menyerap tenaga kerja lah, walaupun nggak begitu banyak, minimal mengurangi pengangguran untuk desa muda. Selain itu kan, selain di coklatnya kan mungkin petani pun sekitar sini harga coklat bisa berangkat minimal bisa stabil untuk harga. Volume produksi rumah coklat sekitar 5 hingga 10 kg coklat kering yang telah difermentasi. Pemasaran produknya dilakukan di wilayah Madiun dan melalui internet. Tova Pradana, JTV Madiun, Jawa Timur. Masih seputar coklat pemirsa, biji kakao atau coklat yang dihasilkan para petani Trenggalek ini mampu bersaing di luar negeri. Kakao ini dikembangkan dan diolah di Rumah Coklat, sebuah tempat untuk pengembangan dan juga pengolahan coklat yang selama ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Rumah coklat yang berada di Jalan Raya Karangandongko, Kabupaten Trenggalek menjadi tempat penyortiran biji kakao atau coklat dengan kualitas terbaik. Helen Kurniawan, operator pengelola kakao Rumah Coklat menjelaskan, biji kakao yang disiapkan untuk diekspor harus memenuhi kriteria tertentu. Antara lain, biji kakao harus dalam bentuk fermentasi dengan kadar air sekitar 7%. Selain itu, biji tersebut juga harus masuk dalam kategori grade A yang bisa dilihat dari ukurannya. Sementara biji kakao grade B biasanya diolah oleh Rumah Coklat menjadi berbagai macam produk, seperti permen, bubuk, hingga minuman coklat. Biji yang kita olah di Rumah Coklat ini kita dapat dari mayoritas petani kakao yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk olahannya kita buat nanti permen kakao atau permen coklat, terus bubuk coklat, sama nanti minuman siap seduh atau minuman 3-in-1. Untuk pemasarannya ya masih di lingkup Kabupaten Trenggalek, seperti itu. Terus untuk biji yang kita dapatkan dari petani, itu dari petani binaan, itu kita dari masuk di sini kita sortasi. Kalau kualitas mungkin sudah bagus karena petani di Kabupaten Trenggalek kita bina untuk bagaimana cara mengolah biji yang bagus yang bisa untuk kualitas ekspor. Permintaan biji kakao untuk dikirim ke luar negeri cukup besar. Bahkan ketersediaan stok biji kakao di Kabupaten Trenggalek tak cukup untuk memenuhi permintaan itu. Dalam setahun, pihak Rumah Coklat bisa menyortir biji kakao asal Kabupaten Trenggalek ke perusahaan untuk dikirim ke luar negeri berkisar 1,5 ton. Ekspor biji kakao asal Kabupaten Trenggalek ini sudah berlangsung sejak 2019. Daerah tujuan ekspor itu salah satunya Jepang. Di Kabupaten Trenggalek, jumlah petani kakao terbilang minim. Rumah Coklat mendampingi para petani mengolah dan mengembangkan kakao di hampir seluruh kecamatan yang ada di Trenggalek. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Sampai orang jadi itu kita proses sekitar 1 minggu. Pasangan suami istri petani gula aren di Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara tetap bertahan menjaga kualitas gula aren meskipun sedang pandemi COVID-19. Nah, mereka ini sudah 30 tahun sudah pemirsa memproduksi gula aren tanpa menggunakan bahan kimia. Indonesia, negara yang dilewati garis khatulistiwa ini, menyimpan berbagai macam pohon dengan segala pemanfaatannya. Provinsi Sulawesi Utara juga banyak ditumbuhi pohon enau atau warga di sini menyebutnya pohon seho. Tanaman jenis palma ini sangat dimanfaatkan oleh warga Buminyur Melambai dengan membuat gula aren atau gula merah. Salah satunya Opak Pandey dan Omak Nona di Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.
Kedua petani gula aren ini bukan sekedar petani dadakan. Kedua pasangan suami istri tersebut sudah menjadi petani gula aren sejak 30 tahun yang lalu. Di tengah ganasnya bumi yang sedang berpandemi, keduanya saling membantu untuk menyambung hidup di hari tuanya. Proses pembuatan gula aren terbilang cukup mudah. Hanya mengambil air nira yang manis untuk menjadi bahan utama membuat gula, yang kemudian dimasak pada kuali yang lumayan besar selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Ya, Opa, jadi yang bikin gula merah itu bagus dengan nyada apa DP faktornya? Ya bagus, lupa ini nggak ada campuran. Oh, berarti ada yang suka ada campur? Ya ada tuh pakai lain, campuran pepaya tuh semiki. Kalau begitu jadi banyak tuh gula tapi tawar. Langsung manis, sebanyak dasar di cookies, ini manis. Iya, pantasan sama yang gula-gula rupa Jawa. Ada gula-gula Jawa begitu kan nggak manis tuh. Iya, so campuran pepaya masa itu atau semiki orang kupat. Kalau dorang Opa di sini memang masih pakai asli ya, cuma gula. Cuma gula saja yang enak campur. Dalam satu kali panen air nira atau air saguer, Opak Pandey mampu membuat gula merah hingga 15 biji yang dijual dengan harga yang murah, hanya 10 hingga 15 ribu rupiah per bijinya. Untuk kualitas, gula merah yang diproduksi oleh Opak Pandey dan Oma Nona berkualitas baik yang dibuat dengan cara tradisional tanpa memakai bahan kimia campuran. Nah, gula merah atau gula aren mempunyai rasa yang manis, sama seperti kedua pasangan suami istri ini yang mempunyai kisah manis untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV. Iya, mau pesan nih Mas. Apa ya? Karamel macchiato deh, boleh? Karamel itu ya? Iya. Pemirsa, ada yang suka durian nggak? Nah, kalau ada yang suka durian, saya punya rekomendasi durian yang enak banget, namanya durian matahari. Durian matahari ini menjadi salah satu buah varietas yang ada di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Buah ini melalui proses pemupukan organik sehingga dagingnya ini tebal banget dan rasanya juga sangat kuat. Jika Anda pecinta durian, tentu tidak asing dengan durian matahari yang menjadi salah satu varietas durian unggulan di Indonesia. Jenis durian yang bentuk buahnya bulat dan memiliki warna daging buah kuning cerah, tebal dan memiliki rasa manis legit ini ternyata banyak dibudidayakan para petani di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu petani, Huda, memiliki puluhan pohon durian di area kebun salak miliknya. Ia merawat pohon durian dengan pemupukan rutin menggunakan pupuk organik cair. Hal tersebut dilakukan guna memperpendek jarak masa panen durian. Perawatan ini ia tempuh setelah sebelumnya pohon yang ia miliki berbuah hanya 1 kali dalam 2-3 tahun. Dengan pemupukan, tanaman duriannya bisa berbuah 3 kali dalam setahun. Dengan pemakaian pupuk, alhamdulillah itu terpenuhi. Dengan karakter kan memang durian mempunyai karakter masing-masing dan rasa masing-masing. Tapi setelah pemakaian yang teratur, apa yang kita inginkan dan harapkan akhirnya terkabul. Durian matahari punya banyak penggemar.
Durian khas lereng Gunung Semeru ini dikenal dengan rasanya yang kuat. Duriannya itu beda dari durian yang lain, dan ini cuma ada di lereng Gunung Semeru. Jadi membedakan apa ini, Bu? Yang membedakan ini rasanya rame, Mas. Jadi semua rasa itu ada di sini, jadi komplit gitu. Rasanya manis, legit, gurih. Ya ada asin-asinnya juga. Jadi perawatan pohon durian dengan pupuk organik membuat batang-batang pohonnya semakin produktif. Selain membuat buahnya tumbuh maksimal, pemanfaatan pupuk organik juga dinilai lebih ramah terhadap tanah. Yongki Nugroho, CTV Lumajang, Jawa Timur. Selain durian matahari, ada lagi durian yang rasanya nih paling banyak diminati, yaitu durian musangking, pemirsa. Meskipun terbilang sangat mahal harganya, yakni Rp350.000 per kilogram, namun ternyata banyak warga yang memburu untuk mendapatkannya. Tak terkecuali di lokasi petik buah durian yang ada di Kecamatan Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Petani yang menanam buah durian jenis musangking, salah satunya adalah Himawan, warga desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe, Ngawi, Jawa Timur. Di lahan seluas 1,5 hektar di lereng Gunung Lawu ini, Himawan menanam sebanyak 125 batang pohon durian sejak tahun 2010 lalu. Salah satu buah durian paling favorit dan menjadi andalan adalah durian jenis musangking. Durian jenis musangking merupakan buah durian paling enak dan harganya terbilang sangat mahal dibanding dengan durian jenis lain. Untuk harga, durian musangking per 1 kg saja mencapai Rp350.000. Sementara durian montong harganya Rp60.000 per kilogram. Dan untuk jenis bawor Rp125.000 per kilogram. Meskipun durian musangking mahal, banyak penggemar buah durian yang memburunya, salah satunya Retnowati. Ia mengaku sangat menyukai buah durian musangking sebab rasanya sangat berbeda dengan yang lain. Ini banyak pilihan, Bu, ya? Banyak pilihannya, ada musangking, ada apa itu, motong, terus apa itu bawor, ada banyak. Yang paling disukai yang jenis mana, Bu? Musangking dong. Kalau harga gimana, Bu? Untuk harga saya rasa sepadan kalau untuk kualitasnya. Kalau musangking sendiri kenapa pilih itu, Bu? Rasanya legit, buahnya tebal, manis, perpaduannya pokoknya klop kayaknya. Harga buah durian musangking terbilang sangat mahal dari buah durian jenis lain. Tak heran jika satu pohon saja Himawan mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Jadi untuk sentra durian ini sebenarnya dimulai sudah jauh-jauh tahun sebelumnya, dan di awal tahun 2019 karena kan potensi yang ada di Desa Giriharjo ini sebagian besar adalah banyak petani durian, makanya kami di desa membuat BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Unit usahanya itu jual beli durian yang membeli semua produk-produk petani durian, buah durian yang ada di desa kami, dijadikan pemasaran satu pintu untuk memasarkan durian yang ada ataupun barang panenan dari petani durian yang ada di desa kami. Di Desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe, Ngawi ini ada sekitar 6.800 lebih batang pohon durian yang ditanam warga. Kedepan, pihak desa akan menjadikan Desa Giriharjo, Kecamatan Ngerambe sebagai desa wisata buah durian. Ito Wahyu, JTV Ngawi, Jawa Timur. Oke, terima kasih. Pemirsa, warga di Kota Probolinggo, Jawa Timur ini melestarikan buah yang menjadi ikon dari daerah tersebut, yakni anggur. Nah, anggur ini bernama Prabu Bestari. Dan inilah dia liputannya untuk Anda. Inilah kebun anggur yang sengaja ditanam Probi Fadli Rohman, 40 tahun, warga Jerebeng Lor, Kota Probolinggo, Jawa Timur di halaman keluarga besarnya. Halaman seluas 20 x 12 meter yang awalnya hanya berupa tanah lapang, disulap menjadi kebun anggur yang rindang. Selain bisa untuk berteduh, hasil buah anggurnya bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Probi dan keluarganya sengaja terus melestarikan anggur karena merupakan salah satu ikon kota Probolinggo, yakni kota Bayu Angga. Bayu berarti angin, anggur dan mangga. Ada beberapa jenis anggur yang ditanam mulai dari anggur Lavale, Autumn Royal, Jupiter,
Alfonso, Caroline, hingga anggur kota Probolinggo yang diberi nama anggur Prabu Bestari. Bapak dua anak ini menanam anggur sejak tahun 2019 lalu dan saat ini sudah menikmati hasilnya. Untuk anggur Prabu Bestari per kilogramnya dihargai Rp25.000 dengan memetik langsung dari tangkainya. Cara merawatnya pun cukup sederhana, yakni dengan ketelatenan mulai dari memangkas daun kering hingga memotong buah yang terlalu lebat agar tidak busuk. Dalam setahun, anggur ini bisa dipanen hingga 2 kali. Dan yang paling bagus, anggur berbuah pada saat di musim kemarau. Jika terkena hujan, anggur ini mudah busuk. Terima kasih sebelumnya. Di sini jenis-jenis anggur di sini paling banyak jenis Prabu Bestari, Mas. Prabu Bestari, dan juga kita ngisi jenis-jenis lain kayak Jupiter, Alfonso, terus Caroline, dan juga banyak lagi. Tapi saya di sini mau memperbanyak jenis Prabu Bestari, Mas. Kenapa itu? Karena di sini Prabu Bestari adalah salah satu ikonnya kota Probolinggo ya, salah satu jenis anggur yang dirilis oleh kota Probolinggo. Mungkin kelebihannya anggur Prabu Bestari, Mas, seperti apa? Kalau anggur Prabu Bestari ini tidak kalah dengan jenis-jenis impor yang lain ya. Dari berinya juga besar, juga dompolannya juga besar, warnanya juga menarik, agak lonjong. Jadi kalau kita dirawat dengan sebaik-baiknya, tidak kalah dengan anggur-anggur impor yang lainnya gitu. Jenis Prabu Bestari ini. Untuk perawatan sendiri gimana, Mas? Kalau perawatan di sini saya kira tidak ada kesulitan ya. Untuk merawat anggur tergantung kita aja yang telaten, semangat aja untuk merawatnya. Kalau dibiarkan ya lama-lama tidak mau berbuah itu. Tergantung kita telatennya aja gitu. Untuk rasa, anggur ini tidak kalah dengan anggur impor. Selain legit, kadar airnya juga sangat tinggi hingga membuat penikmatnya ketagihan. Nah, ini tadi yang hitam, ini yang manis ya. Terus yang ini kan ada jenis Prabu Bestari ini. Buahnya besar juga sangat manis gitu. Ya, ini Nggak kalah dengan dengan anggur impor ya? iya nggak kalah manis semuanya. Manis sekali. Harapannya sebagai masyarakat, ini kan ikon kota ya, salah satu ikon kota selain mangga. Mungkin seperti apa, Bu? Inginnya setiap rumah ada anggur? Ya, kan ini kan kota Probolinggo, kan kota anggur dan mangga. Nah, kalau bisa ya setiap warga itu menanam anggur. Nah, terutama ini anggur Prabu Bestari ya, ikonnya kota Probolinggo. Penasaran dengan sensasi rasa anggur Prabu Bestari? Tidak ada salahnya Anda datang ke kota Probolinggo membeli dengan memetik langsung dari tangkainya. Farid Pahlevi, JTV Probolinggo. Pemirsa, ketika akhir pekan dan Anda ingin refreshing sambil kulineran, saya punya rekomendasinya. Anda bisa berwisata kuliner di Pantai Gope yang berada di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Nah, di pantai ini tentunya Anda bisa menikmati pemandangan pantai yang indah sambil kulineran seafood. Rumah makan Dermaga Seafood berada di Pantai Gope, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten. Memiliki 2 lantai, mayoritas bahan bangunannya dari bambu lengkap dengan aksesoris. Berbahan bambu, rumah makan ini terlihat lebih natural dan menarik minat pengunjung. Aneka ragam kuliner ada di sini. Harga aneka seafood dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp85.000. Menu andalannya diberi nama gabrukan, berisikan aneka ragam kerang, cumi, udang, gurita, dan kepiting. Gabrukan dijual seharga Rp85.000 per porsi.
Gabrukan ada 3 varian rasa, yakni varian rasa saus tiram, padang, dan balado asam manis. Mayoritas pengunjung memilih gabrukan saus tiram karena rasanya dinilai lebih enak. Pencinta kuliner memiliki pengalaman berbeda saat datang ke tempat ini. Selain beragam menu makanan, juga bisa langsung menikmati pemandangan Pantai Gope hingga ditemani sunset yang membuat indah suasana. Apalagi di belakang rumah makan ini dikelilingi tanaman mangrove. Pemandangannya enak sih, makanya sering kesini lagi gitu. Karena ada ini di tingkat juga ya, bisa langsung melihat ke pantainya. Jadi lebih indah ya gitu. Iya. Apalagi bareng sama pacar ya. Nah. Harganya gimana harganya? Harga terjangkau sih menurut saya, sama di kota nggak terlalu jauh. Makanan rasanya enak. Sementara pemilik dermaga seafood Agus Melas mengatakan rumah makan ini baru berdiri sejak 2 tahun lalu dengan mempekerjakan 5 orang karyawan. Omset per minggu mencapai 10 juta rupiah. Lokasinya juga tidak jauh dari objek wisata religi Kesultanan Banten Lama. Para peziarah dari berbagai daerah banyak yang mampir untuk menikmati aneka makanan sekaligus berwisata ke Pantai Gope. Kita andalannya di Sabtu Minggu, di hari biasa lumayan ada masuk di jam-jam sore lah. Pengunjung dari mana aja Pak? Kalau pengunjung yang selama 2 tahun ini variasi, banyaknya kan dari bubaran dari ini. Pulang jarah mereka berkunjung kemari terus makan di sini. Jadi ada dari Bekasi, Tangerang, Serang, Cilegon. Pengunjung tak hanya sebatas menikmati aneka makanan dan minuman, pengunjung juga bisa menikmati berbagai hiburan untuk melepas penat. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Nah, pemirsa, kalau tadi kan rekomendasi kulineran sambil melihat pantai. Nah, kalau Anda ingin suasana yang tenang, saya punya rekomendasi ini kulineran di salah satu kafe yang berada di Kota Serang, Banten juga. Di kafe ini Anda bisa merasakan sunyi, tenang, dan damai jauh dari keramaian kota. Kafe ini berada di pinggiran hutan. Aktivitas warga di perkotaan dibatasi oleh aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sejumlah pertokoan dan kafe di Kota Serang, Banten masih banyak yang tutup. Namun, salah satu kafe yang berlokasi jauh dari perkotaan, tepatnya di Kampung Salinggara, Kelurahan Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menjadi alternatif warga Kota Serang untuk sekedar ngopi atau menikmati makanan yang disediakan. Kafe ini jadi salah satu obat kejenuhan bagi warga Kota Serang. Tentu kafe ini menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung yang datang wajib mencuci tangan dan duduk dengan jarak cukup jauh antar pengunjung. Selain itu, harus memakai masker saat berbincang. Tempat ini menawarkan keasrian alam terbuka yang dikelilingi ribuan pohon. Kafe dengan luas 1.800 meter persegi ini kerap dikunjungi para penggemar olahraga lari dan pecinta goes sepeda. Biasanya mereka mampir di kafe untuk rehat dan melepas lelah sambil menikmati pemandangan. Adem, enak ya, serasa jauh dari kota, hiruk pikuk kota itu ya, adem. Suasana ininya masih alami, pegunungannya masih alami, ada gitu. Walaupun tengah-tengah kan ini ya, deket ke kota gitu. Teh, ini kan kafe di tengah hutan ya Teh. Di kota kan banyak, kenapa milih di sini Teh? Nah, itu dia. Kita pengen nyari adem. Karena sudah bosan. Sudah bosan di sana. Pengelola kafe sengaja mendirikan tempat ini jauh dari hiruk-pikuk pusat Kota Serang, yaitu menyajikan nuansa alam terbuka sehingga aman dari polusi kendaraan bermotor. Tadi bahwa mungkin ada kebosanan orang di Serang khususnya gitu, kafe secara umum kan ada di keramaian gitu ya, yang kemudian kadang-kadang juga terganggu oleh bisingnya lalu lintas dan seterusnya. Nah kemudian saya agak berpikir bahwa
ada banyak orang juga nampaknya gitu yang butuh tempat yang lebih sunyi dalam tanda kutip untuk bisa menikmati suasana yang lebih private gitu ya. Jadi kafe ini bisa dicapai dengan jarak 10 km dari alun-alun Kota Serang. Kafe ini beroperasi 3 hari dalam seminggu. Pada Jumat buka mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam. Sabtu mulai dibuka jam 8 pagi hingga jam 9 malam, dan hari Minggu buka jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Menu makanan yang disajikan juga cukup variatif dan murah. Harga mengikuti kemampuan kantong anak muda. Untuk kalian yang penat dengan kebisingan kota, kafe ini bisa menjadi rekomendasi untuk menghilangkan stres bekerja. Nikmati secangkir kopi sembari menghirup udara segar. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten. Pemirsa, itulah tadi beragam menu kuliner yang telah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa menjadi referensi Anda mencari menu kuliner pilihan. Dan sudah waktunya untuk saya undur diri. Sampai jumpa kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya.